Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Abdul Aziz. Selamat datang di channel ini, di channel Bedah Kasus Jijik. Kita kasih solusinya. Teman-teman sekalian, kita bertemu kembali di video ini. Kali ini saya akan unboxing ya sebuah alat teman-teman, ya, alat yang sangat diperlukan sekali untuk keperluan kita sebagai teknisi. Apakah alatnya? Mari kita coba unboxing. Dan tentunya tools ini sudah sangat familiar sekali di dunia ponsel, khususnya teman-teman teknisi. Kita coba lihat review. Inilah penampakannya seperti ini. Shogun 3005D. Seperti ini penampakannya teman-teman. Insya Allah kita akan membahas pelan-pelan tentang alat yang satu ini. Ini saya pesannya di salah satu marketplace. Cukup berat juga teman-teman ini. Ini sekitar hampir 1 kilo. Seperti itu nih. Ya, apa saja yang kita dapatkan. Ini adalah power supply Shogun seri 3005D. Sebagai teknisi tentu alat ini sangat sangat berguna sekali untuk menunjang kegiatan kita sebagai teknisi handphone. Dan di sini saya beli juga power supply, kabel power supply karena dari bawahnya tidak dapat. Seperti itu. Baik, coba kita lihat teman-teman ya seperti apa penampakannya, bentuknya dari alat ini. Iya, seperti inilah teman-teman. Jadi power supply ini kali yang kedua teman-teman ya. Sebelumnya saya sudah pernah beli dan saya pesan lagi karena memang barangnya bagus ya. Seperti itu, dan ini dapat magnet buat nyimpen baut agar tidak tercecer. Seperti itu. Kita lihat depannya, Masya Allah, luar biasa bagus. Seperti ini barangnya. Tentunya sebagaimana yang kita ketahui bahwa power supply ini salah satu alat analisa kerusakan power handphone teman-teman ya, untuk menganalisa kerusakan handphone. Kita pasang dulu kabelnya, kita akan coba hidupin seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti ini. Di sini saya sengaja beli yang 4 digit ya teman-teman, untuk displaynya, angka di displaynya, agar kita memudahkan nantinya untuk menghitung ampere yang skala kecil ya, skala kecil, mikro kecil. Jadi untuk hingga kita menganalisa hingga kerusakan CPU ya, seperti ini. Kenapa 4 digit? Karena memang untuk menganalisa hingga kerusakan CPU ya. Seperti kalau di power supply lain yang analog tentu agak sulit kita menganalisa hingga ke kerusakan IC CPU.
Di belakang ini terdapat switch 5 volt hingga 30 volt ya teman-teman. Ini jadi power supply ini bisa digunakan untuk kebutuhan servis laptop ya. Nah, di sini kita switchnya kita buat di 5 volt aja karena ini digunakan untuk handphone ya, 5 volt maksimal. Sewaktu-waktu ada servisan laptop kita bisa gunakan seperti itu. Baik, di situ sudah tertulis limitnya, limit 5 volt, 5,1. Kemudian di sini ada memory channel ada 4 untuk mengatur penyimpanan voltase yang kita inginkan sesuai kebutuhan. Di sini ada voltase, pengaturan voltase, kemudian satunya ini adalah ampere. Seperti itu. Jadi baik, kita akan coba setting. Seperti itu, menyimpan data yang kita butuhkan. Di sini saya mengatur sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman ya. Oke. Nantinya kita akan setting di 5,1, 4,2, 3,8, dan 1,8 untuk suntik-suntik tegangan apabila ada short. Seperti ini. Oke. Jadi ini ada kabel yang saya sertakan di pembeliannya karena dari sananya dari paket penjualan tidak mendapat power supply, kabel power supply ya seperti ini. Ini untuk iPhone. Jadi teman-teman kebutuhan power supply untuk di tahun 2020 ini, handphone itu udah berkapasitas baterai dengan kisaran 3.000 hingga 4.000 mAh, makanya kita butuh PSU yang ampernya tinggi seperti ini teman-teman. Sebenarnya di 2 volt masih oke, cuma sudah banyak yang takutnya nanti tidak kuat. Jadi kita pilih yang 5 ampere ya teman-teman ya, 5 ampere agar semua kebutuhan perbaikan surface kita terpenuhi termasuk laptop. Ini ada kabel universal, kabel power Android dan iPhone. Seperti itu. Ya, seperti ini penampakan alat ini. Jadi fungsi si PSU ini sangat kita perlukan sekali dalam kegiatan perbaikan servis handphone kita sehari-hari. Jadi alat ini saya sangat rekomendasikan buat teman-teman yang ingin mencari power supply yang berkualitas baik ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi kita tidak asal beli alat, dan kita pastikan alat ini kita bisa pakai untuk jangka waktu yang lama. Papa investasi mahal dikit, tapi kita bisa gunakan dalam waktu yang panjang, tinggal perawatannya saja yang kita harus selalu jaga. Ya, seperti itu teman-teman ya. Dan saya sudah menggunakan alat ini dari pembelian yang pertama itu sekitar 1 tahun lebih, dan ini saya beli lagi dan saya sempatkan untuk mereviewnya agar teman-teman khususnya yang teman-teman yang baru menggeluti dunia servis, alat ini saya sangat rekomendasikan buat teman-teman sekalian. Seperti itu, yang sampai kita agar
kita sebagai teknisi bisa memaksimalkan dana ya untuk keperluan yang memang betul-betul kita perlukan dalam kegiatan sehari-hari untuk perbaikan servis handphone. Dan nantinya saya akan membuat di part kedua untuk ini ya teman-teman ya, untuk membahas fungsi apa saja yang sebenarnya dari PSU ini. Fungsinya apa saja sih selain sebagai pengganti baterai ya, seperti ini, sebagai pengganti baterai. Jadi, sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa salah satu fungsinya power supply ini adalah untuk mengetahui tegangan ampere dari komponen yang ada di handphone, misalnya kerusakan yang paling dalam adalah kerusakan CPU ya, seperti itu. Selama ini kan barangkali banyak yang memahami bahwa fungsi power supply itu hanya sekedar untuk menghidupkan atau sebagai alat pengganti baterai, padahal ini banyak sekali fungsinya dalam menganalisis sebuah kerusakan handphone ya, seperti IC cas ya, ini kita akan colok. Jadi kita melihat konsumsi berapa ampere yang masuk pada saat pengecasan, seperti ini contohnya. Jadi di 1,3 mikro ampere adalah pengecasan normal. Apabila terjadi kerusakan, maka paling tidak dia tidak ada respon ampernya ataupun di bawah ya. Seperti itu. Biasanya khusus di handphone-handphone yang seperti Samsung A50, A30 kadang-kadang dia mengalami kerusakan detect tapi tidak masuk teman-teman ya, seperti itu. Dan alat ini juga bisa menganalisa atau nanti aja lah dibahas untuk part selanjutnya, kita simpan untuk part selanjutnya ya, untuk apa saja yang bisa dilakukan untuk alat ini ya. Sebenarnya sih ya tentu jarang sekali dibahas oleh teman-teman yang lain barangkali ya. Ya, seperti ini penambahan dari power supply Shogun 3005D teman-teman ya, semua sudah digital. Insya Allah ini sangat berguna bagi kebutuhan servis kita. Saya rasa cukup video ini agar tidak terlalu panjang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.